Assalamualaikum teman-teman. Hari ini mau nge-vlog karena hari ini adalah hari terakhir kita sekolah di tahun 2020. Gimana Alia hari ini? Udah pakai baju sendiri tadi, seragamnya udah siap. Pakai seragam. Nah, setelah nanti habis itu libur kita sampai Januari insya Allah. Ya. Kebetulan hari ini bapakku akhirnya resmi jadi dokter di UGM. Nah, di video ini aku mau mengucapkan selamat untuk bapakku, Dr. Muhaimin. Semoga segala usaha dan jerih payahnya mendapatkan keberkahan dan ilmu yang didapat menjadikan manfaat untuk banyak orang. Amin. Amin. Congratulations Abi. Abi. Selamat Abi. Aman Abi. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Sehat-sehat ya. Ya. Alia kepengen ketemu. Cemu. Dadah Abi. Dadah Abi. Ya udah gitu dulu. Sekarang aku mau siapin sarapan anak-anak. Nih kebetulan suamiku udah berangkat karena kunjungan ke salah satu hutan di Nottingham. Jadi berangkatnya pagi banget. Nah ini sekarang aku mau siapin sarapan. Aku mau kentang goreng. Kentang goreng. Oh panas. Semua adik pakai jaket. Iya, sepatunya adik mana? Kakak Elmar sudah siap juga. Ya, hari ini last day of school. Cek. Jalan sekolah. Anak-anak. Seneng gak hari ini hari terakhir sekolah? Habis itu libur. Seneng gak? Cannot wait. Alia juga. Ngedrop anak-anak. Hari ini cuacanya mendung, gerimis dikit-dikit. Tadi aku kaget soalnya kepala sekolahnya pakai baju santa terus pakai kayak jubah gitu. Kaget siapa? Ternyata kepala sekolahnya. Ya Allah. Ya gitulah, mereka lagi trying to cheer up the children I think because kita masih lockdown ya. Tapi alhamdulillah sekolah masih buka sampai hari ini. Ya udah nanti aku lanjutin di rumah. Aku mau sharing tentang cara ngedaftarin anak sekolah di Inggris. Ya udah, sampai ketemu. Ada teman-teman yang nanya di Instagram aku, Rumah Aidin. Kalau yang belum follow. Di situ ada yang nanya apakah bisa daftar sekolah di Inggris itu dari Indonesia gitu ya. Untuk mendaftar sekolah SD atau SMP di Inggris itu syaratnya adalah pertama kita harus punya alamat dulu di sini. Jadi teman-teman yang bawa anak ke sini, yang mau daftarin anak sekolah di sini itu pastikan udah punya alamat dulu. Kalau saya selama 6 tahun 7 tahun di sini itu kita karena bukan di sini bukan karena mau kuliah ya, suami saya juga nggak kuliah, jadi kita memang mencari rumah yang dekat dengan sekolah yang bagus. Nah, di mana sekolah yang bagus itu bisa dilihat di website Ofsted atau nanti aku linkkan di bawah, atau buka aja langsung di websitenya masing-masing pemerintah kota ya. Misalnya teman-teman perginya ke pemerintah kota Coventry kayak saya misalnya, langsung aja website pemerintah kota Coventry. Biasanya belakangnya gov.uk, government.uk gitu ya maksudnya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di tempat lain bisa dicek juga di konsil masing-masing ya, misalnya Birmingham atau misalnya tempatnya lain kayak Oxford atau Oxfordshire gitu ya. Teman-teman yang di sini itu keperluannya belajar itu sebaiknya tinggal di tempat yang dekat dengan teman-teman di mana kuliahnya ya. Jadi setelah nanti di situ mencari tempat tinggal baru dapat kode pos gitu ya. Nanti setelah dapat kode pos kan kita akan mendapatkan bill, kayak bill listrik gitu ya, tagihan-tagihan listrik, tagihan-tagihan air, yang itu ada nama kita dan ada alamat kita. Nah itu dijadikan bukti bahwa kita beralamat di tempat tersebut. Karena di Inggris ini sistemnya rayon, jadi anak-anak yang tinggal di dekat sekolah akan mendapatkan prioritas untuk masuk ke sekolah tersebut gitu ya. Jadi sistemnya rayon.
Nah, kalau misalnya teman-teman di Inggrisnya itu tinggal bersama keluarga atau bukan untuk kuliah, maka saya sarankan untuk mencari lokasi rumah itu yang dekat dengan sekolah yang bagus. Misalnya sekolah SD atau sekolah SMP yang bagus. Jadi di Inggris ini memang banyak tipe-tipe sekolah, tapi yang saya bicarakan di sini sekolah negeri ya, bukan sekolah yang membayar atau sekolah kayak private school yang bayarnya ribuan pound ya. Kalau private school biasanya sih nggak tergantung alamat. Tapi kalau misalnya sekolah pemerintah atau sekolah negeri itu tergantung alamat. Nah, sekolah-sekolah negeri tersebut itu kan seperti tadi aku bilang itu ada rating-ratingnya. Jadi ada rating paling bawah kayak inadequate, itu nggak aku rekomen karena itu berarti sekolahnya itu sangat poor ya performance-nya gitu. Terus habis itu ada good schools. Nah, kebanyakan di sekolah-sekolah di Inggris ini ratingnya good, dan yang paling atas itu namanya standing. Jadi ada juga outstanding schools gitu. Teman yang misalnya di sininya lama dan anaknya itu nanggung, misalnya dia usia SD tapi terus nanti mau masuk SMP, itu lihat SMP-nya kira-kira di mana dari alamat itu gitu ya. Jadi dari SMP itu nanti dia akan tahu di mana sekolah-sekolah SD yang bisa mencakup SMP tersebut gitu. Nah, biasanya SMP itu dia cakupannya lebih luas daripada cakupan SD, karena SMP itu dia tuh satu kelasnya lebih banyak gitu ya. Jadi dia biasanya lebih banyak murid yang bisa dia tampung dibandingkan SD gitu. Kemudian nanti dari rating-rating tersebut itu teman-teman bisa melihat reportnya di mana sih sekolah itu yang berlebihan, maksudnya kelebihannya di mana, kekurangannya di mana gitu ya. Nah, kalau sekolah anakku sendiri itu ya, itu kelebihannya ada di bagian matematika atau pelajaran-pelajaran eksak dan musik gitu. Jadi kebetulan anakku memang kelebihannya ada di bagian eksak, bukan di bagian olahraga dan lain-lain gitu ya. Jadi sepertinya sekolah tersebut cocok. Dan juga karena saya muslim di sini, saya lebih suka sekolah itu yang lebih diverse gitu ya. Diverse itu artinya dia itu porsi untuk orang-orang berkulit berwarna seperti orang-orang berkulit hitam, orang-orang dari Bangladesh, India, Pakistan, dan lain-lain, China gitu ya. Itu porsinya lumayan cukup banyak. Dan di masing-masing sekolah itu memang ada statistiknya kalau teman-teman bisa melihat profil dari sekolah tersebut. Nah, profil-profil sekolah ini bisa teman-teman cari di masing-masing council ya, di masing-masing website council kayak gitu. Biasanya sama, jadi pertama tadi aku bilang alamat, dan untuk membuktikan alamat itu teman-teman harus memiliki surat yang ada alamatnya dan ada nama kita di situ. Bisa jadi itu council tax. Council tax ini adalah pajak yang kita bayarkan sebagai residen di Inggris, dan pajak ini setahu saya untuk student tidak harus membayar. Jadi mungkin kalau student bisa mencari alternatif lain, yaitu surat yang lain, yaitu surat tagihan listrik atau tagihan air gitu ya, atau tagihan telepon kalau ada. Jadi surat itu sangat penting. Jadi ketika kita nanti masuk ke website online-nya, itu yang harus kita masukkan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman berkeyakinan Katolik dan ingin masuk Catholic school atau sekolah Katolik. Nah, sekolah Katolik itu di beberapa daerah di Inggris ini memang sekolah favorit. Jadi banyak juga orang tua wali murid yang memasukkan anaknya ke sekolah Katolik. Nah, kalau teman-teman mau masukkan anak ke sekolah Katolik, maka harus ada pembaptisan gitu ya. Dari Indonesia mungkin saya kurang tahu juga, tapi dia menyarankan untuk memiliki surat tersebut gitu. Nah, prosedurnya gimana? Prosedurnya adalah teman-teman masuk aja ke websitenya, website konsil, terus itu nanti ada tulisan school admission, masukkan ke situ, kemudian kita mendaftar di website tersebut. Nah, saat kita mendaftar, kita akan memasukkan alamat rumah kita nih. Aku contohin di sini. Alamat kita harus masuk ke situ. Setelah itu nanti kita tahu di mana teman-teman bisa mendaftarkan anak. Jadi di website tersebut kita memiliki 3 pilihan. Ada pilihan 1, 2, 3 tergantung kita mau memasukkan anak kemana. Nah, pilihan 1 artinya ini pilihan yang paling kita inginkan gitu ya, desired, very desired. Habis itu yang kedua dan ketiga. Saran saya, rumah kita itu harus berjarak yang paling dekat dengan sekolah tersebut. Karena pertama, masalah
antar jemput ya, jadi antar jemputnya supaya lebih mudah gitu. Kalau dulu saya pernah memasukkan anak saya yang agak jauh dari rumah, agak jauhnya itu saya harus jalan 5 menit, kemudian naik bus 10 menit, kemudian jalan lagi 5 menit ke sekolahnya anak saya. Dan itu harus setiap hari. Alhamdulillah waktu itu suami saya sudah ada mobil, jadi sangat terbantu sekali. Tapi saya tetap harus anak pulang sekolah harus menjemput ya, dan itu lumayan menghabiskan waktu sekali di jalan. Apalagi melihat lokasi waktu itu, lokasi saya sangat rural ya, jadi kayak bener-bener di desa. Itu kalau misalnya lagi ada badai atau lagi ada kecelakaan lalu lintas gitu, badai salju gitu ya, itu otomatis anak sangat susah untuk ke sekolah karena waktu itu jalurnya cuma satu dan cuma ada satu bis gitu. Itu yang saya rasakan. Pernah juga saya memasukkan anak ke sebuah TK yang saya harus 2 kali ganti naik bis. Itu tuh sangat-sangat menghabiskan waktu dan sangat capek untuk kita sendiri dan untuk anak di jalan. Jadi saran saya untuk teman-teman memang mendaftarkan anak di yang paling dekat dari rumah gitu ya, antara mana yang bagus lah gitu. Kemudian kalau sekarang alhamdulillah anak saya sekolahnya itu yang paling dekat dari rumah, lumayan bagus. Jadi kita memang sengaja menyewa rumah di dekat dengan sekolah yang bagus gitu ya. Jadi 7 menit aja jalan kaki pulang pergi dari sekolah. Karena saya harus 6 kali bolak-balik setiap hari. Karena anak saya yang satu masih TK di sekolah yang sama, dan TK itu dia itu pulangnya lebih cepat gitu. Jadi saya harus jemput dia, balik lagi ke rumah, tunggu 3 jam, 4 jam, baru kita jemput kakak di sekolah lagi. Jadi masalah kepraktisan ini sebenarnya yang harus dipikirkan teman-teman juga gitu. Terus biaya berapa sih biayanya untuk mendaftarkan sekolah TK, SD, SMP, SMA di sini gitu ya. Nah, itu biayanya untuk SD, SMP, SMA itu gratis. Jadi tidak ada uang pendaftaran, tidak ada uang gedung, tidak ada uang semester dan lain-lain. Cuman kita tetap harus mengeluarkan biaya untuk seragam. Nah, seragam sekolah itu biasanya ada toko yang ditunjuk oleh sekolah di mana kita bisa beli. Nah, saran saya untuk yang menghemat uang itu kita bisa membeli kayak celana, kemudian baju yang warna putih atau warna apa yang kayak polo gitu, kayak kaos polo itu bisa kita beli di supermarket kayak Asda, Tesco, kadang-kadang Lidl atau Aldi itu lagi ada gitu ya kalau ada event-event back to school. Nah, kalau misalnya memang diharuskan yang harus ada logo, berarti logo seragam yang berlogo itu harus belinya di toko yang ditunjuk oleh sekolah gitu. Nah, kemudian biaya yang lain yang kita keluarkan biasanya biaya seperti kayak biaya untuk les gitu, les setelah sekolah atau les-les yang lain yang di sekolah ada. Nah, kalau kita mau ikut itu bayar, dan biasanya murah sih, nggak mahal lah. Kira-kira ya 10 pound kalau itu dari sekolah, biasa 10 pound. Kalau dari yang lain biasanya ya mungkin lebih mahal ya, 20 pound kayak gitu. Terus biaya yang lain biasanya ada sumbangan-sumbangan tertentu. Jadi sumbangan-sumbangan ini biasanya untuk sumbangan event-event gitu ya, event-event sedekah gitu. Dan itu insidental ya, kadang sebulan sekali, kadang ada event-event kayak Natal kayak gini. Itu kita dari sekolah ada event untuk menyumbang. Biasanya menyumbangnya cuma 1 pound atau sekitarnya 20.000, atau bisa juga dia meminta kita menyumbang makanan-makanan kering untuk didonasikan ke food bank gitu. Oh ya, usia anak masuk sekolah di Inggris. Jadi untuk SD itu kebanyakan teman-teman saya yang membawa anak ke sini itu biasanya nanti anaknya akan naik kelas. Jadi kalau misalnya di Indonesia SD kelas 2, nanti di sini akan naiknya ke kelas 3. Karena kenapa? Karena di Inggris ini anak masuk SD-nya itu setahun lebih awal gitu ya. Jadi dia itu bukan 6 tahun 6 tahun SD ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, enggak, tapi dia dari kelas 0 sampai kelas 6 SD gitu. Jadi teman-teman yang anaknya umur 4 atau 5 tahun itu sudah masuk SD di sini, bukan TK. Jadi kalau anak saya yang TK itu dia umurnya 3 tahun. Nah, ini tahun depan saya harus mendaftarkan dia juga ke sekolah SD untuk tahun depan September gitu ya. Nah,
Terakhir mungkin untuk tanggal-tanggalnya, kalau misalnya tanggalnya nggak tepat gitu ya, kan sekolah di Inggris itu dimulainya tahun ajaran barunya September. Nah, gimana anak-anak yang mereka misalnya di tengah tahun gitu ya, pindahnya gitu. Nah, saran saya teman-teman yang sudah punya alamat, di situ dilihat sekolah-sekolahnya mana saja yang kira-kira dekat dari rumah dan teman-teman kepengen anaknya mendaftar ke situ, mungkin ditelepon sekolahnya, ditanyakan apakah masih ada kursi untuk usia anak teman-teman. Jadi jangan nanyanya itu jangan kelas 3 atau kelas 4, enggak, tanyanya adalah kalau anak saya usianya sekian kira-kira di kelas mana, di year berapa ya gitu. Karena di sini kan ngomongnya nyebutnya tuh year bukan kelas ya. Misalnya year 1, year 2, year 3 kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman anaknya usianya 8 tahun, itu berarti dia di year 3 biasanya. Nah, kalau dia usianya 5 tahun itu masih reception atau kelas 0 ya. Kalau di sini namanya reception. Jadi nanti ditanyakan aja di kelas di sekolah tersebut apakah saya bisa mendaftarkan anak saya gitu. Nah, kalau misalnya nanti mereka bilang iya, bisa sekalian tanya apakah saya daftarnya di sini atau saya harus mendaftarkan online di konsil gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu websitenya, bisa nanya ke sekolah tersebut, baik via telepon atau misalnya datang langsung ke sekolah yang bersangkutan kayak gitu. Kalau misalnya sekolahnya penuh gimana? Nah, kalau misalnya sekolahnya yang dari kita beberapa pilihan, itu yang pilihan pertama penuh, itu bisa jadi kita disuruh menunggu beberapa bulan sampai ada yang kosong. Atau juga kita bisa alternatifnya adalah mendaftarkan anak ke sekolah yang peringkat kedua yang kita pilih. Jadi masa-masa pendaftaran untuk misalnya di September tahun depan, September 2021, itu penutupan pendaftarannya adalah sekitar awal Januari. Jadi ketika kita itu mau daftarin anak tahun depan, bulan September, untuk SD ya, masuk SD, itu pendaftarannya ditutup di sekitar awal Januari dan biasanya dibuka bulan-bulan Oktober tahun ini ya, tahun 2020 gitu. Jadi saya emang harus mendaftarkan anak saya sekarang gitu. Nanti pengumumannya sekitar bulan Maret dan di situ nanti kita akan di email apakah anak kita mendapatkan tempat di sekolah tersebut. Kalau misalnya anak kita itu sudah memiliki sibling atau kakak yang ada di sekolah yang sama, itu biasanya diberikan prioritas gitu. Kemudian juga nanti kalau misalnya kita merasa kok saya dapatnya pilihan kedua ya atau ketiga ya, nah itu kita bisa appeal ke website tersebut. Kemudian kita akan memberikan alasan-alasan gitu. Misalnya alasannya saya lebih mudah mengantar jemput kakak atau anak saya karena dia sudah satu sekolah dengan kakaknya. Kalau misalnya berbeda sekolah, nanti itu akan menyusahkan keseharian dia bisa telat ke sekolahnya dan lain-lain gitu. Atau misalnya, oh anak saya lebih cocok ke sekolah ini karena di sekolah ini ada bantuan untuk anak yang second language itu Inggris gitu. Bahasa Inggrisnya itu adalah bahasa kedua, bukan bahasa ibu. Jadi anak saya lebih baik ada di sekolah ini karena sekolah ini saya pikir memiliki beberapa program yang bisa membantu anak saya untuk adaptasi dan lain-lain. Atau misalnya bilangnya adalah, oh sepertinya anak saya akan lebih cocok di sekolah ini karena apa, misalnya misalnya teman-teman merasa diversity itu sangat penting dan saya melihat di sekolah ini itu lebih diverse sehingga anak-anak bisa lebih mudah beradaptasi, lebih nyaman dan lain-lain kayak gitu. Jadi seperti itu kalau misalnya kita harus appeal gitu ya. Itu saja sharing kita hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, boleh banget, bisa langsung di kolom komentar atau pergi ke Instagram Rumah Aidin dan bisa DM saya di situ. Makasih ya teman-teman yang udah like dan subscribe ke channel ini. Buat teman-teman yang belum, silahkan untuk subscribe dan ikuti channel Rumah Aidin selanjutnya. Makasih yang udah nonton hari ini. Assalamualaikum.